besarnya. Strike. Besar. Besar. Ngejar bang, mantap. Lupa aku. Anjing mana strike back, mantap. Wih, tidak kelihatan. Ya kan, ayo lari ke bawah dia. Itu dia. Hahaha, strike. Tuh Astaga. Cel, kelihatan ikannya bebas. Strikeback Mania, Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur, tak hanya terkenal dengan keindahan alamnya saja, tapi juga surga bagi para pemancing. Nah, salah satu spot yang sering dikunjungi oleh kalangan pemancing adalah Tanjung Batu. Kali ini saya ditemani oleh Romi dan Hermawan, pemancing lokal yang sehari-harinya mengeksplor perairan Derawan. Target kami kali ini berada di antara celah dua pulau eksotis, yaitu Sangalaki dan Samama. Oke, ini kita udah nyampe di spot di antara Pulau Sangalaki dan Pulau Semama nih. Ada karang ya di sini, Bang. Bang Kairul. Karang apa namanya, Bang? Uli-uli. Tuh, itulah namanya tuh, uli-uli. Di sini kedalaman sekitar 60 sampai 70 meter. Katanya target ikan di bawah itu macam-macam. Kita lihat aja dapatnya apa aja nih. Yuk, langsung aja kita mancing ya. Tidak menunggu lama, akhirnya umpan saya mendapatkan sambaran. Fish on! Strike. Tarikan ikan dari kedalaman 50 meter membuat saya sedikit kewalahan. Meskipun cukup menguras tenaga, akhirnya ikan berhasil saya kendalikan. Apa nih? Maori ya, Maori. Dan seekor ikan ketamba berhasil landed di perahu. Ikan ketamba yang masih sejenis dengan ikan lencam ini sering disebut oleh warga lokal dengan sebutan andupan. Tadi kirainnya Maori snapper karena di pipinya ada garis-garis biru tuh. Lumayan ukurannya. Ini pertama kali nih saya dapat ikan ini. Tapi tarikannya mirip kayak Maori atau sweet lip. Dia rame-rame atau biasanya sendiri, Bang? Rame biasa. Rame biasa ya. Kayaknya di pasir nih. Tadi Iya, di juga pasir, ya. dapatnya di pasir bukan di karang. Oke, Bang, kita cari lagi ya. Anjing mana strike back? Mantap. Tak hanya saya, Romi yang juga menurunkan umpan metal jignya di kedalaman 50 meter mendapatkan sambaran. Strike! Strike. Mantap, Bang. Baru nyampe. Bang Roni udah strike. Teknik casting yang Romi mainkan ternyata berhasil menipu ikan. Sedikit demi sedikit ia terus berusaha menggulung tali PE masuk ke dalam reelnya. Kali ini penghuni karanglah yang Romi berhasil dapatkan, yaitu kerapu bintik berukuran sedang. Nah, lumayan nih ya, Bang. Ikan kerapu dapatnya. Di penghuni dasar laut tuh. Tapi masih kecil nih size-nya. Kita mau cari yang lebih besar. Tapi size segini kalau dimasak sedang enak-enaknya di dagingnya nih. Ini mungkin sekitar 1-2 meter ada nih. Angin selatan turun lagi. Tapi ikan masih makan yang penting. Kita cari lagi. Mancing mana strike back? Mantap! Ikan yang umumnya hidup di terumbu karang ini memiliki hiasan bintik kecil pada tubuhnya. Fungsinya untuk berkamuflase saat mencari mangsa atau bersembunyi dari predator. Dari perahu sebelah, teriakan Hermawan terdengar meski melawan kerasnya angin. Strike! Selamat Om, selamat. Strike. Di perahu sebelah tuh Bang Hermawan strike. Mantap, kayaknya lumayan ukurannya. Perlawanannya, wih. Hermawan cukup yakin bahwa yang dihadapinya saat ini adalah ikan dengan size lumayan. Sedikit demi sedikit ia berusaha memompa pirantinya agar hook tidak lepas dari mulut ikan. Akhirnya, seekor kerapu sunu berhasil menyerah di tangan Hermawan. Mancing mania strike back, mantap.
Ayo bang, cari lagi bang. Selain memiliki warna yang cantik, kerapu sunu juga memiliki rasa daging yang enak, sehingga membuat ikan ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Semakin siang, sengatan matahari pun semakin terasa ekstrim, membuat tubuh kami sedikit goyah. Akhirnya kami pun memutuskan untuk beristirahat sambil berendam di sekitaran Pulau Samama. Ya, menyatukan diri dengan dinginnya air laut jadi pilihan yang tepat. Wah, sepertinya seru ya. Sayang nih kalau saya lewatkan begitu saja. Hamparan terumbu karang dari bawah air menunjukkan kalau ekosistem di sini sangatlah baik. Tentu ini jadi bukti nyata dari alam yang dirawat dengan penuh cinta. Nah, Romi merupakan salah satu potret dari warga Kepulauan Derawan yang terus menjaga habitat laut. Setelah cuaca kembali membaik, kami bergeser ke Tanjung Batu. Sebelum memancing, saya menyempatkan diri bergabung dengan Bang Peling untuk mengikuti kegiatannya sebagai nelayan. Saya mau ngikutin aktivitas salah satu nelayan di Tanjung Batu nih. Kita bakal ngejaring. Targetnya apa bang? Target di jaringnya biasanya? Target utamanya Kepiting ya? Tapi bisa kena yang lain juga? apa aja yang kena. Apa aja yang kena katanya, tapi target utamanya itu kepiting. Kita lihat nih bakal dapat apa aja. Panjang jaring sekitar 200 meter diturunkan ke laut dari perahu dengan tanda pelampung yang dikaitkan pada tiang bendera. Biasanya jaring kita diamkan selama 1 hari sebelum ditarik. Nah, saya dan Peling akan mendatangi jaring yang sudah dilepas dari hari sebelumnya. Nah ini kita narik jaringnya di kedalaman sekitar 5 meteran. Panjang jaringnya itu sekitar hampir 200 meter ya bang? Hampir 200 meter. Jadi nariknya lumayan berat. Pakai sarung tangan. Jaring terus saya tarik dan mulai nampak target yang sedang kita cari, yaitu rajungan. Target sanjungan. Sanjungan pertama. Mantap. Tak hanya rajungan, tapi kami juga mendapatkan jackpot target utama kami. Wih, dapat lobster. Mantap. Besarnya. Rajungan dan lobster memang jadi salah satu penopang ekonomi bagi masyarakat lokal, terutama nelayan. Setelah selesai menarik jaring dan mendapatkan hasil, kami pun langsung merapat ke dermaga. Nih, kita timbang dulu nih. Berapa nih bang kira-kira bang? Kilo pasti ya, 1 kilo ya. Besar nih. Besar. Pernah dapat yang lebih besar bang? Nah, ini paling besar yang dapat Jadi wih, 1,27. 1 kilo 270 gram. mantap. Mama ini, berapa nih bang harganya kalau segini? 780.000. Wah. Setelah lelah melakukan pencarian, Peling mengajak saya untuk mengolah sedikit hasil tangkapan tadi, yaitu rajungan. Nah, ini saya sama Bang Peling mau ngolah rajungan yang kita jaring tadi. Di rajungannya mau kita masak rajungan saus telur asin. Nah, ini Bang Peling ngerebus rajungannya, biar saya yang nyiapin bumbu. Gimana? Siap. Oke bang. Tidak semua bagian telur asin yang akan saya gunakan, tapi hanya bagian kuning telurnya saja. Di tengah-tengah merebus rajungan, Peling juga membuat bumbu tumisan dari bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat agar lebih sedap. Sementara rajungan sudah mulai terlihat kemerahan, pertanda kalau sudah matang. Selain warnanya udah berubah jadi oranye, bisa juga dipotekin kakinya ini ya. Ini dagingnya udah cobain. Sekarang kita tinggal numis bumbunya bang, biar bisa langsung makan.
Bumbu pun saya tumis. Saat sudah wangi, masukkan kuning telur asin, lalu tambahkan susu agar sedikit mengental. Lalu aduk hingga rata sampai terbentuk saus. Jika sudah matang, masukkan rajungan yang tadi sudah ditiriskan. Nah, daging kepitingnya nih. Mantap sekali. Jadi sebelum ditumis kita belah dulu. Biar bumbunya tuh meresap ke dalam daging kepitingnya. Masukin lagi kepitingnya. Tidak lupa jagung rebus ikut kami sajikan sebagai pengganti nasi. Setelah semua siap, saya dan Peling pun langsung menyantap hasil masakan kami. Nih dia. Oke. Ayo bang, cobain bang. Kepiting ini mantap. Tuh, masih panas-panas. Aroma telur asin sama aroma khas kepiting. Tinggal kita cobain mana nih rasanya. Dagingnya full. Padahal bulan masih bulan sabit. Katanya kalau bulan sabit biasa dagingnya nggak full ya bang ya? Iya. Purnama baru full. Tapi ini lihat tuh full. Mantap. Luar biasa. Manisnya, gurih, sama saus telur asin, bikin rasanya itu kayak mancing manis strike back. Mantap. Luar biasa bang. Mantap. Ini kan saya udah masakin. Besok nyari lobster. Saya masih mau aja kan. Setelah perut terisi, saya kembali ke laut untuk memancing. Namun angin selatan kembali menghampiri, tapi tidak mengendurkan semangat kami untuk mendapatkan potensi strike. Kali ini kami bermain dengan teknik full jigging. Mumpung tenaga sudah kembali penuh, saya pun tak mau kehilangan momen jam makan ikan. Fish on! Strike! Strike back. Mantap. Barakuda dikenal sebagai perenang cepat bertubuh panjang. Ia biasa hidup di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia. Kembali dari belakang kapal, kali ini Hermawan tak mau menyia-nyiakan momen. Strike! Dilihat dari tarikannya, sepertinya ini adalah tipikal dari keluarga Trevally. Benar saja, ternyata ikan Trevally lah yang berhasil ditaklukkan Hermawan. Mancing mania strike back. Mantap. Ikan yang terkenal sebagai Onin Trevally atau bluefin kingfish ini memiliki tubuh berwarna putih keperakan dengan bentuk sedikit membulat. Tak hanya Hermawan, kali ini Hairul yang berada di kapal saya pun mendapatkan sambaran. Fish on! Trek. Akhirnya Hairul ikut juga merasakan tarikan ikan perairan Derawan. Dari karakter tarikannya, mirip seperti ikan yang didapatkan Hermawan. Apakah ikan Trevally lagi yang akan didapatkan? Benar saja, ikan Trevally kembali mendarat di tangan Hairul. Mantap! Mancing mania strike back. Mantap. Tak mau ketinggalan begitu saja dari saya, kali ini Hermawan juga mendapatkan sambaran. Fish on! Besar. Hermawan langsung menunjukkan keahliannya dalam memainkan piranti. Besar bang.
Kejar bang, mantap. Ya. Namun ikan terus melawan, tak mau menyerah begitu saja pada nasibnya. Kalau sudah begini, Hermawan harus memanfaatkan momen dengan tepat saat menggulung reel. Ini saya berhenti jigging, mau makan, perut udah lapar kan. Tiba-tiba Bang Hermawan strike. Ini baru mau ngambil nasi di perahu sebelah. Dia ditarik tuh, kayaknya gede. Tuh lihat lengkungan jorannya sampai kayak gitu. Tuh, perahunya ketarik tuh. Joran miliknya terus dibuat melengkung oleh ikan. Namun Hermawan terus meladeninya dengan sabar. Perlahan kekuatan ikan melemah dan seekor ikan katamba berhasil takluk di tangan Hermawan. Mantap! Mancing mania strike back, mantap. Kembali dari spot karang dangkal, saya bermain teknik casting. Benar saja, baru beberapa kali lemparan, umpan saya disambut oleh ikan-ikan karang. Fish on! Ya, strike. Kerapu karang ini. Mantap. Karena tidak terlalu dalam, saya masih dapat dengan mudah mengontrol dan memainkan piranti. Nampaknya seekor penghuni karang dangkal, yaitu kerapu yang berhasil saya dapatkan. Kerapu total biru. Orang terus juga nih. Ini sambil nunggu-nunggu Bang Romi nyari strike di bawah, saya nyari strike di atas nih. Kita main di karang dangkal. Jadi pakai lure kecil-kecil nih tadi. Itu yang ukuran segini. Siapa tahu dia lebih besar. Mancing main strike back. Mantap. Setelah cukup mendapatkan strike, kami pun memutuskan untuk beristirahat. Untuk kembali mengisi tenaga, kami memilih kerapu sunu untuk diolah. Bukan tanpa alasan, selain terkenal lezat, ikan ini juga memiliki daging yang tebal. Oke, sekarang waktunya kita istirahat nih di pinggir pantai. Kita bagi tugas, mau masak ikan kerapu sunu nih yang Bang Wan dapat tadi. Sambal cocolan untuk ikan bakar saya buat sederhana, yaitu menggunakan cabai, bawang, kecap, dan garam. Ikan sudah selesai dibersihkan, kemudian dicepit dengan bahan alami untuk siap dibakar. Supaya ikan matang merata, kami tidak menggunakan api yang besar, tapi tumpukan bara yang panas. Sesekali akan dibolak-balik agar tidak gosong. Mantap. Oh iya, di tengah-tengah membakar ikan, Hermawan juga menyelipkan beberapa potong singkong ke dalam tumpukan bara. Udah kering, udah matang sempurna Bang. Udah. Gimana Bang, kita cobain langsung ya. Kerapu bakar memang paling nikmat jika disantap selagi hangat. Apalagi jika dimakan dengan singkong sebagai pengganti karbohidrat. Perpaduan yang sempurna. Ini kita cobain makan nih. Dagingnya kelihatan tuh putih. Mantap. Aduh. Oh, ini kulitnya kita buka dulu ya. Tuh lihat. Sedap Bang Romi. Dagingnya ini mirip-mirip lobster nih dagingnya ini. Cobain. Kan? Kayak daging lobster. Ayo Bang, kok diliatin aja? Ayo. Makan lah. Strikeback Mania, petualangan memancing saya di Kalimantan Timur belum berakhir. Kali ini saya akan mengeksplor hulu sungai Telungen yang mengaliri Desa Malio. Kita mau ke hulu di atas. Kita mau nge-camp beberapa malam di sana. Katanya di sini potensi ikan-ikannya masih mantap. Kita lihat nih. Nanti bakal dapat ikan apa aja di atas. Oke, yuk. Kami berangkat menggunakan 3 perahu. Saya bersama Pamus dan Fadlan, sementara di perahu lainnya ada Adit dan Yadi.
Menurut Fadlan, di aliran sungai ini banyak terdapat ikan predator air tawar seperti ikan maser, hampala, dan black bass. Di sepanjang perjalanan, kami menemui beberapa alur sungai yang menantang dan riak jeram yang cukup memacu adrenalin. Dalam perjalanan kami melihat spot potensial, tentu itu tak mau kami sia-siakan. Umpan minnow segera saya mainkan. Baru beberapa kali melempar, tarikan keras langsung saya rasakan. Fish on! Sapan. Ikan nampak tak mau mengalah. Tenaganya pun cukup kuat saya rasakan. Sapan. Iya. Dan seekor ikan maser atau sapan berhasil saya taklukkan. Wah, mantap. Pinggir dong, pinggir. Nah. Kata jauh. Iya. Oke. Mantap. Namun sayang, umpan minnow yang saya lempar ditelan habis oleh sang predator, membuat ikan ini tidak dapat saya rilis. Sapan yang dia ada kebiru-biruan. Ikan bisa besar, bisa sampai di atas 10 kilo nih. Nah, sungai di Tulungan ini biasanya ciri khasnya tuh sapannya sisiknya biru, ekornya kuning. Jadi perpaduannya cantik sekali tuh, lihat. Pancing mana strike back? Mantap. Ikan ini biasa hidup di perairan sungai yang deras. Saat musim kemarau seperti ini, ia sering keluar dari lubuk tempat persembunyiannya untuk mencari makan. Melihat saya berhasil menaikkan ikan dari belakang perahu, Fadlan nampaknya juga mendapatkan sambaran. Strike! Aduh, anu Pak Mus. Mus, apa? Yang lagi kakak. Ada grip Mus. Perlawanan kali ini penuh tantangan. Namun Fadlan tidak mau melewatkan begitu saja. Ia tetap tenang sambil terus menggulung reel. Ya anu, ayo lari ke bawah dia. Ke kayu, Pak Mus. Lari. Kayu, aduh, ke kayu dia. Enggak apa-apa. Iya. Lari sini dia. Pak Mus pun sampai ikut membantu agar ikan tidak masuk ke celah-celah kayu. Santai bang. Oh itu dia. Merah. Sedikit. Ini dia nih. Nah, freshwater black bass yang kita cari nih. Black bass arus deras. Oke, kita buka dulu ya hooknya. Black bass air tawar merupakan predator yang terkenal sangat kuat dan agresif. Ikan ini juga bisa tumbuh hingga mencapai 20 kg. Mancing mania strike back. Mantap. Perjalanan kami lanjutkan. Dalam musim kemarau seperti ini, debit air yang sedikit sering memberikan gesekan antara perahu dan bebatuan. Hingga akhirnya kipas perahu yang saya tumpangi mengalami pecah karena menghantam bebatuan. Ini Pak Mus harus ganti kipas. Nah ini kendala kalau kita ke hulu, apalagi airnya lagi kecil Pak ya. Iya. Sering kena batu-batu karena kan dangkal tadi sungainya. Sekali. Untungnya kita memang udah antisipasi untuk bawa beberapa kipas cadangan. Akhirnya, saya dan tim memutuskan untuk beristirahat sambil bermalam di sini karena waktu yang sudah semakin sore. Matahari pagi dan gemericik air sungai menyambut kami setelah usai bermalam. Saya dan tim mulai menyiapkan diri untuk melanjutkan perburuan menuju hulu. Kami pun melanjutkan perjalanan. Semakin dalam menuju hulu, vegetasi sekitar sungai pun semakin rapat. Sementara gemuruh air kembali menandai hadirnya jeram yang dangkal.
Tidak ada pilihan selain turun dan mulai mendorong perahu di tengah arus sungai Telungen yang terus melawan. Nah, ini jeramnya kita harus narik nih. Ayo kita tarik. Setelah berhasil melakukan jeram, saya dan tim kembali melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba dari kejauhan, suara Fadlan yang pisah perahu dengan saya terdengar sedang melakukan perlawanan dengan ikan. Tak membutuhkan waktu lama bagi Fadlan untuk meladeni perlawanan ikan. Sedikit om, coba. Sedikit om. Sedikit om. Ikan pun mulai menyerah, dan kembali seekor black bass berhasil landing. Black bass banyak ditemukan di sungai air tawar hingga air payau atau muara. Ikan ini merupakan pemangsa sejati yang memakan segala jenis ikan atau hewan di sekitarnya. Mancing mania strike back, mantap. Akhirnya kami tiba di hulu. Kami pun tak mau menyia-nyiakan waktu untuk segera melempar umpan. Nah, kita udah nyampe di spot nih. Kamu cobain lubuk ini. Katanya di bawah sini banyak kayu-kayu rebah. Biasanya di bawah sana ada ikannya. Kita coba, mudah-mudahan ada. Ayo Bang, Fadlan, kita coba. Gas. Benar saja, baru beberapa kali lempar, umpan saya pun disambut dengan predator sungai Telungen. Strike! Nah, strike. Oh. Iya. Hahaha, strike. Tuh ah. Tuh ah. Astaga. Astaga. Black bass baby. Oke, kita cari lagi. Di perahu sebelah, Aditya tak henti melempar umpan. Kegigihannya pun membuahkan hasil. Fish on! Ukurannya yang tak terlalu besar membuatnya dengan mudah mendekatkan ikan ke perahu. Oh, black bass, anak black bass. Ya, kembali seekor baby black bass berhasil takluk di tangan Aditya. Mancing mania strike back, mantap. Melihat potensi ikan makan, saya pun kembali melempar umpan untuk menipu predator. Strike! Oh, strike. Yeah, strike. Nah, baby hampala. Perlawanan kali ini tidak begitu menyulitkan saya. Nampaknya ini bukanlah size besar. Walau begitu, saya harus tetap fokus karena banyak kayu yang bisa menyebabkan ikan mocel. Perlahan ikan mulai muncul di permukaan air, dan seekor ikan hampala yang berhasil saya dapatkan. Oh, ini di bawah malah dapat baby hampala, double dot tuh. Ikan yang banyak di Kalimantan nih, hampala double dot. Masih kecil sekali, jadi kita lepasin aja nih. Nah, pancing mana strike back? Mantap. Setelah tidak adanya sambaran, akhirnya kami memutuskan kembali ke base camp untuk beristirahat sambil mengolah hasil tangkapan. Di alam bebas, seni bertahan hidup selalu punya ceritanya sendiri. Tanpa pisau khusus, Pak Mus menyiangi sisik ikan black bass ini menggunakan panas dari bara api. Tuh, ini caranya Pak Adi di sini buat nyisikin ikan. Jadi ternyata ikannya ditaruh dulu di atas api di atas bara biar agak mengelupas, terus dikupas aja pakai tangan. Lebih cepat daripada pakai pisau ya Pak? Iya, Pak. Itu ternyata tekniknya, baru pertama kali saya lihat nih. Sementara untuk alat masaknya kita gantung di atas perapian. Nampaknya Aditya juga sudah menyiapkan bumbu-bumbu masaknya nih. Langsung saja kita mulai. Nah, ini ikannya udah bersih. Sekarang kita mau masak apa nih Bang Adit? Kita mau masak sop ikan. Sop ikan. Sop ikan. Sop ikan kakap. Kalau di sini namanya kakap apa? Kakap black bass. Ya, kakap Kembaring, bebas. kembaring. Kembaring nggak? Kakap hitam. Bumbu dasar untuk sup segera diiris oleh Aditya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan serai. Sementara saya memotong ikan yang sudah dibersihkan. Kemudian saya marinasi dengan garam. Bumbu pun kami tumis hingga harum.
Nah ini salah satu hal yang baru nih Bang Adit buat saya nih. Ini Pamus bikinin panci gantung tuh, lihat. Kita tumis bentar, habis ini tambahin air ya. Tambahin air. Air baru kita masukin ikannya. Kita bikin sop ikan kakap. Mantap. Kakap. Setelah ditumis, campurkan air dan tunggu hingga mendidih. Terakhir masukkan potongan daging ikan. Tak perlu berlama-lama agar tekstur daging ikannya masih bisa kita rasakan. Dan akhirnya sup ikan sudah bisa kita nikmati bersama. Oh ini udah matang, langsung kita makan nih. Tuh isi tenaga nih. Ayo semua nih. Ayo. Pemancing. Ayo bang, nasi. Nih. Wah. Lihat tuh. Sama kayak Harumnya. di restoran ini. Sama kayak di restoran ya pak? Sama. Oh. Setelah seharian berjuang menaklukkan arus dan melempar umpan, inilah hadiah terbaiknya, menikmati hangatnya sup ikan segar di pinggir sungai. Ini kita mau habisin makanannya, buat nambah tenaga, habis ini kita mau lanjut mancing lagi nih. Kalau rasanya nggak usah diragukan. Bumbu racikan Bang Adit, wah, udah paling top, luar biasa. Ayo habisin ya, nambah semua ya. Mancing mana snack bag? Mantap!